Inspirasi dari Levinas, anggrek, tangan, dan cuan. Bisnis yang tidak bisa dicuri oleh AI. Tema kali ini masih berkaitan dengan keunikan manusia dengan panca indera yang tidak tergantikan oleh AI. Dengan inspirasi filsuf Emmanuel Levinas mengenai etika wajah dan tanggung jawab kepada yang lain. Ini berkaitan dengan pengalaman istri dan saya dalam merawat anggrek. Pertama-tama dari hobi ke filsafat. Teman-teman, saya dan istri menanam anggrek di halaman rumah. Bukan kebun komersial, tetapi ruang di mana kami belajar satu pelajaran terpenting di era AI, bahwa ada jenis kecerdasan yang tidak bisa diprogram, yakni kecerdasan untuk merasakan kehidupan. Setiap kali istri saya menyentuh daun-daun dan bunga anggrek ini, dia bukan sedang menjalankan suatu protokol tertentu. Dia sedang berkomunikasi. Emmanuel Levinas, filsuf Prancis, mempunyai kata-kata yang tepat untuk ini. Etika yang terasa di ujung jari. Ini berkaitan dengan pandangan Levinas yang berbunyi, wajah yang lain memanggil kita untuk bertanggung jawab. Bagi kami, setiap anggrek merupakan wajah yang lain. Mereka mempunyai keunikan, mempunyai permintaan yang hanya bisa kami pahami lewat kepekaan indera dan intuisi. Istri saya bisa mengetahui anggrek ini membutuhkan lebih banyak air hanya dengan menekan media tanamnya. Dia tahu yang ini butuh pupuk dari warna hijau daun yang sedikit pucat atau lainnya. AI bisa saja dilengkapi sensor kelembapan dan kamera HD, tetapi bisakah ia memiliki rasa, tanggung jawab, dan kasih yang membuatnya rela begadang dan bekerja keras karena khawatir ada yang busuk? Inilah etika Levinas dalam praktek. Pengetahuan yang lahir dari hubungan intim dan tanggung jawab terhadap makhluk hidup. Dalam hal ini anggrek. Dari hobi ke cuan. Ini merupakan peluang bisnis yang humanis. Nah, sekarang bagaimana dari sisi kita bisa menciptakan cuan? Bukan dengan menjual anggrek seperti mesin, tetapi dengan menjual pengalaman dan cerita di baliknya. Anggrek dengan sentuhan kasih. Kita bisa menjual anggrek dengan menceritakan perjalanan merawatnya sejak masih kecil. Orang tidak hanya membeli tanaman, tapi sepotong perhatian dan kesabaran. Bisa juga workshop merasakan kehidupan
Kita mengadakan workshop di mana peserta belajar mendengarkan kebutuhan tanaman. Bukan teori, tetapi praktek merasakan kelembapan, membaca warna daun, dan memahami bahasa sunyi tanaman. Ini terapi sekaligus ilmu. Bisa juga adopsi anggrek, paket adopsi anggrek. Orang bisa mengadopsi anggrek kita, anggrek yang kita miliki, anggrek yang Anda miliki. Mereka dapat update rutin, bahkan bisa datang merawat sendiri. Kita menjual ikatan emosional, bukan sekedar produk. Bisa juga kisah sukses, bukan dari skala, tapi dari makna. Seperti seorang ibu, misalnya Ibu Sari di Malang, dari hobi yang sama, dia sekarang mempunyai komunitas dengan sejumlah anggota atau member. Dia tidak menjual anggreknya yang paling mahal, tapi dia menjual pengetahuannya lewat workshop dan konsultasi. Sekali workshop diisi misalnya 20 orang, dengan masing-masing orang membayar misalnya 100.000 rupiah. Contoh lainnya Mas Heru di Bogor yang mempunyai jasa terapi tanaman. Dia didatangi untuk menyembuhkan tanaman hias di kantor-kantor besar, di mana tanaman hias itu mulai layu misalnya. Bayarannya berapa per kunjungan? Ini juga cuan yang tidak bisa diambil alih oleh AI. Mereka membuktikan bahwa di era AI, keahlian manusia yang penuh perhatian justru menjadi barang mewah. Sebagai penutup, bisa dikatakan cuan yang memanusiakan. Teman-teman, bisnis seperti inilah yang tidak akan bisa diambil alih oleh AI. Karena ini bukan tentang efisiensi, tetapi tentang makna. Ini bukan pula tentang skala, tetapi tentang relasi atau hubungan. Seperti kata Levinas, tanggung jawab kitalah yang membuat kita menjadi manusia. Tanggung jawab itu terasa di ujung jari kita setiap kali kita menyentuh kehidupan anggrek. Mari kita ciptakan cuan yang tidak hanya mengisi dompet atau rekening, tetapi juga memuliakan kemanusiaan kita, memuliakan makhluk hidup yang lain, dalam hal ini contohnya anggrek. Stay human, stay profitable. Subscribe, like, dan share. Terima kasih.